Sahabat rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat kaya, bahkan sangat soleh, dan bisnisnya pun sangat menakjubkan. Bagaimana tidak, sahabat rahimakumullah, beliau memulai bisnisnya dengan tanpa modal sepeser pun. Bahkan hanya kurang dari 3 bulan saja di Madinah, beliau telah mendapatkan raup keuntungan yang sangat-sangat besar. Nah, bagaimana sih prinsipnya Abdurrahman bin Auf dalam menegakkan sebuah bisnisnya secara Islam? Sebelum melanjutkan video pembahasan yang inti, Metana di sini ingin mengasih tahu kepada sahabat rahimakumullah bahwa diskusi kali ini bersumber dari buku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam is a great entrepreneur, bersumber dari halaman 26, sahabat rahimakumullah. Saya tidak ingin mendapatkan keuntungan yang sangat banyak atau besar. Itulah kata-kata sederhana dari Abdurrahman bin Auf. Beliau dalam berbisnis lebih mementingkan keuntungan yang sangat kecil, volume margin yang sangat kecil, tapi untuk volume peningkatan penjualan yang sangat besar. Bagaimana tidak, sahabat rahimakumullah, ketika itu Abdurrahman bin Auf mendapatkan dua pilihan. Yang pertama yaitu lebih baik dia berkata seperti ini, saya lebih baik mendapatkan keuntungan 10 rupiah, tapi setiap barangnya atau setiap produknya laku dan istiqomah dalam setiap harinya, daripada mendapatkan pilihan kedua, yaitu mendapatkan keuntungan 100.000 tapi hanya laku 1 produk dalam sehari. Sahabat rahimakumullah, inilah sebuah orientasi bisnis yang sangat brilian, sahabat rahimakumullah, yang nantinya bisa kita tiru dalam berbisnis. Ketika Anda memulai berbisnis, sahabat rahimakumullah, maka jualah dengan harga yang sangat murah. Bukan berarti murah dalam artian kita tidak mendapatkan keuntungan apapun loh, sahabat rahimakumullah. Dalam di sini itu artinya dimana kita terus meningkatkan setiap harinya, mendapatkan volume penjualan yang sangat besar setiap harinya. Dalam artinya satu hari tidak hanya laku 5 produk atau 10 produk gitu. Sehingga nantinya semakin dengan istiqomahnya banyak orang yang beli, sahabat rahimakumullah, dan bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan hasil yang sangat memuaskan pula, sahabat rahimakumullah. Untuk prinsip kedua yang diterapkan oleh Abdurrahman bin Auf adalah di mana kita harus melakukan pembayaran secara tunai daripada secara kredit, sahabat rahimakumullah. Sahabat rahimakumullah, jika ada 2 pilihan nih, kata Abdurrahman bin Auf, di mana beliau mendapatkan 2 pilihan. Yang pertama yaitu satu barang ini laku 100.000 tapi dibayar secara tunai, dan yang kedua ini laku dengan harga keuntungan 1 juta tapi pembayarannya dilakukan secara cicil atau kredit, sahabat rahimakumullah. Maka di sini Abdurrahman bin Auf menekankan lebih baik aku mendapatkan keuntungan 100.000, sahabat rahimakumullah, tapi dengan cara uang cash atau secara tunai. Karena prinsip kedua ini Abdurrahman bin Auf lebih memilih likuiditas, di mana dalam artian hari ini terjual maka besoknya beliau langsung mengambil barang atau disebut biasanya pulaan,
lalu nantinya akan dijual lagi. Itu akan berulang dalam bisnis Abdurrahman bin Auf. Dalam prinsip kedua ini, Abdurrahman bin Auf tidak melarang pembayaran secara kredit atau cicil, tapi Abdurrahman bin Auf lebih baik menyarankan untuk pembayaran secara langsung agar tidak nanti jatuh harga keuntungan ataupun barangnya itu masih numpuk karena tidak bisa dibuat beli lagi untuk barang selanjutnya. Itu sahabat rahimakumullah. Untuk tips selanjutnya yaitu bekerjalah secara mencari keberkahan, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Itulah sebuah nasihat dari Abdurrahman bin Auf berbagai tindakannya. Dan salah satu contohnya di mana Abdurrahman bin Auf telah membeli semua kurma-kurma busuk yang ada di Madinah. Karena pada saat itu para petani di Madinah telah melakukan perang jihad fisabilillah, di mana perang itu bernama Perang Tabuk. Dan pada akhirnya ada salah satu utusan dari Yaman yang membutuhkan sebuah kurma busuk yang nantinya utusan-utusan Yaman ini akan membeli dengan keuntungan 10 kali lipatnya, sahabat rahimakumullah. Masya Allah, bukan sahabat rahimakumullah? Allah membalas dengan kebaikan berkali-kali lipat padahal hanya sebuah kurma busuk. Dan sahabat rahimakumullah tahu, selain mendapatkan keuntungannya yang sangat besar, Abdurrahman bin Auf juga mendapatkan pahala karena Abdurrahman bin Auf telah memberikan sebuah obat di mana kurma busuk pada saat itu di Madinah telah dipercaya untuk menyembuhkan sebuah penyakit nih sahabat rahimakumullah. Bukankah itu sebuah ide brilian bisnis yang dimana kita harus menanamkan dalam diri kita sebagai entrepreneur yang mencari sebuah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari sebuah keuntungan, sahabat rahimakumullah. Sahabat rahimakumullah, diskusi kali ini sudah berakhir. Sampai bertemu untuk diskusi selanjutnya. Metana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, diskusi kali ini sudah berakhir. Sampai bertemu untuk diskusi selanjutnya. Metana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.